Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok penyaji materi pengelolaan energi yang beranggotakan satu Noverita Pramisti BBA ini, nomor NPM 033, yang kedua ada Bernita Adelia Damayanti, nomor NPM 049, dan yang terakhir yaitu ada Wulan Cahya SP, nomor NPM 104. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu energi dan apa itu pengelolaan energi. Nah, jadi energi itu adalah daya kerja atau tenaga yang merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi ini merupakan besaran yang kekal. Maksudnya adalah energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat diperbaharukan. Lalu apa sih itu pengelolaan energi? Jadi pengelolaan energi adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk memanfaatkan energi secara efektif dan efisien untuk melakukan perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan evaluasi secara bertahap tanpa mengurangi kualitas dan produksi serta pelayanan dari energi itu sendiri. Nah, apa sih tujuan dari manajemen energi ini? Jadi, tujuan dari manajemen energi atau pengelolaan energi itu penghematan sumber daya, perlindungan iklim, dan yang terakhir ada penghematan biaya. Secara umum, energi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu ada energi mekanik, ada energi listrik, ada energi elektromagnetik, dan ada energi panas. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Jadi sumber daya alam atau yang biasa disingkat SDA adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan di sekitar kita. Nah, sumber daya daya alam ini memiliki beberapa macam berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu ada sumber daya alam yang terbarukan, sumber daya alam yang tidak terbarukan, dan sumber daya alam yang tidak habis. Selanjutnya itu ada sumber daya alam berdasarkan potensi. Untuk potensinya itu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Lalu yang selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan jenis. Yang pertama ada sumber daya alam non hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apa sih panas itu? Nah, jadi panas adalah salah satu bentuk dari energi. Energi yang dihasilkan oleh panas itu biasanya disebut dengan energi panas. Di dalam bumi ini, energi panas yang terbesar itu adalah berasal dari matahari. Nah, matahari ini memberikan energi panas pada berbagai benda yang ada di bumi. Dalam energi panas ini terdapat tiga macam cara perpindahan panas, yaitu ada radiasi, konveksi, dan konduksi. Radiasi adalah perpindahan panas yang tidak melalui perantara zat. Yang kedua adalah konveksi, yaitu perpindahan panas yang diikuti oleh zat yang dilalui. Yang ketiga itu ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa diikuti oleh zat yang dilalui. Selanjutnya itu ada energi bunyi. Nah, energi bunyi merupakan segala kemampuan yang dapat terjadi akibat adanya suatu pengaruh bunyi. Syarat terdengarnya suatu bunyi itu ada empat. Yang pertama, adanya sumber bunyi yang bergetar, adanya zat perantara atau medium yang digunakan untuk perambatan gelombang bunyi dari sumber bunyi menuju ke telinga. Yang ketiga itu ada getaran yang memiliki frekuensi tertentu. Untuk manusia itu frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang terakhir itu ada indera pendengaran dalam keadaan baik. Jadi telinga kita digunakan untuk mendengar itu dalam keadaan normal normal dan tidak mengalami gangguan. Nah, berdasarkan besar kecilnya frekuensi, bunyi itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ada bunyi audio, ada bunyi infra, dan bunyi ultra. Atau biasa disebut dengan bunyi audio, biasa disebut dengan audiosonik, bunyi infra biasa disebut dengan infrasonik, dan yang terakhir bunyi ultra biasa disebut dengan ultrasonik.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Saat ini Indonesia sedang berusaha mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan berskala besar dan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang ada dengan maksimal. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan dan ketahanan energi di Indonesia akibat semakin menurunnya pasokan non-renewable energi dan meningkatnya permintaan terhadap energi khususnya di bidang komersial, industri, transportasi, dan rumah tangga serta adanya tantangan global. Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 1 Ayat 2 yang menjelaskan mengenai prioritas pengembangan energi nasional sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian. Kedua, meminimalkan penggunaan minyak bumi. Yang ketiga, memanfaatkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru. Yang keempat, menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional. Kemudian, energi terbarukan perlu segera dikembangkan secara nasional agar tidak bergantung dengan energi fosil yang akan menimbulkan ancaman serius, yaitu menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui bila tanpa temuan sumur minyak baru. Yang kedua, kenaikan atau ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak. Kemudian yang terakhir ada polusi gas rumah kaca, terutama CO2 akibat pembakaran bahan fosil. Kemudian, peluang yang dimiliki dari pengembangan energi terbarukan di Indonesia itu antara lain, yang pertama membantu mendorong perekonomian negara. Yang kedua, banyak membuka peluang kerja baru. Yang ketiga, implementasinya bisa dilakukan di berbagai tempat atau tidak tersentralisasi, sehingga untuk di daerah terpencil tidak akan kekurangan pasokan energi. Kemudian yang keempat, mengurangi efek rumah kaca, karena pengembangan energi terbarukan tidak melepaskan gas emisi karbon yang berbahaya. Yang kelima, menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani masalah energi terbarukan. Kemudian yang keenam, ada peningkatan diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru. Kemudian, perubahan gaya hidup yang mempengaruhi pola kebutuhan energi masyarakat. Dan yang terakhir, pengenalan teknologi dan peralatan energi yang efisien. Menipisnya cadangan minyak bumi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan akibat tingkat pencemaran hingga menimbulkan berbagai penyakit menjadi peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Peluang yang dimiliki dari pengembangan energi terbarukan di Indonesia itu antara lain, yang pertama, untuk mendukung proyek pengembangan energi terbarukan. Perlu dibentuk sebuah komite khusus yang terstruktur dan berisikan orang yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Yang kedua, sosialisasi manajemen energi dapat dilakukan melalui hal-hal kecil seperti menghimbau masyarakat menggunakan lampu LED. Yang ketiga, pemerintah dan investor harus saling bekerja sama mewujudkan pengembangan proyek ini agar dapat sukses, yaitu dengan pemerintah memberikan subsidi untuk awal pengembangan proyek tersebut dan mengurangi subsidi untuk sektor energi fosil. Yang keempat, pembangunan proyek energi terbarukan harus dilaksanakan serentak sampai ke daerah-daerah. Yang kelima, persiapan sumber daya manusia untuk proyek energi terbarukan dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan kepada orang yang menekuni bidang keenergian dan pengarahan terhadap institusi pendidikan bidang keenergian untuk mempersiapkan lulusannya ke proyek tersebut. Kemudian yang terakhir, pemerintah disarankan mengadakan tinjauan ke negara yang telah menjalankan proyek semacam ini, agar memperoleh informasi mengenai teknologi yang digunakan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai teknologi tersebut. Terus kemudian pemerintah mensosialisasikan dengan investor mengenai berapa persen tanggung jawab pembiayaan masing-masing pihak. Selanjutnya,
Ada permasalahan dalam pengembangan energi terbarukan yang disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu yang pertama ada teknologi. Belum adanya teknologi yang sesuai untuk menopang proyek energi terbarukan. Yang kedua ada metode, yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait energi terbarukan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui pentingnya implementasi energi terbarukan. Kemudian yang ketiga ada pekerja dan masyarakat, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani masalah energi terbarukan dan penggunaan energi fosil yang masih melekat kuat di masyarakat. Kemudian yang keempat ada manajemen energi menjadi penyebab cepatnya penurunan energi tak terbarukan atau fosil karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya efisiensi energi dan bijak dalam penggunaan energi dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai efisiensi energi. Kemudian ada pembiayaan. Instalasi awal proyek membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, kurangnya minat investor untuk terjun dalam proyek ini salah satunya disebabkan oleh prospek yang tidak pasti dan tingkat pengembalian yang rendah. Kemudian ada faktor geografis yang mempersulit aksesibilitas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai energi terbarukan sebagai energi aditif yang ada di Indonesia. Kebutuhan akan energi, khususnya energi listrik, di Indonesia semakin berkembang dan menjadi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari seiring dengan pesatnya peningkatan pembangunan di bidang teknologi, industri, dan juga informasi. Akan tetapi, pelaksanaan penyediaan energi listrik yang dilakukan oleh PT PLN Persero selaku lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola masalah kelistrikan yang ada di Indonesia hingga saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik secara keseluruhan. Sistem penyediaan energi listrik adalah sistem konversi energi yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan seperti matahari, angin, air, biomas, dan yang lainnya yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan alternatif penyediaan energi listrik. Dewasa ini kecenderungan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber-sumber daya energi terbarukan meningkat pesat. Oleh karena itu, terdapat kriteria yang dimiliki sumber daya energi terbarukan sebagai alternatif penyediaan energi listrik, yaitu yang pertama, mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian energi fosil, khususnya minyak bumi. Yang kedua, mampu menyediakan energi listrik dalam skala lokal regional. Yang ketiga, dapat memanfaatkan potensi sumber daya energi setempat. Serta yang keempat, ramah lingkungan, yang artinya proses produksi dan pembuangan hasil produksinya tidak merusak lingkungan hidup di sekitarnya. Kemudian terdapat kelebihan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan sebagai bahan baku produksi energi listrik, yaitu yang pertama, relatif mudah didapat. Yang kedua, dapat diperoleh dengan gratis, yang artinya biaya operasional sangat rendah. Kemudian yang ketiga, tidak mengenal masalah limbah. Yang keempat, proses produksinya tidak menyebabkan kenaikan temperatur bumi. Dan yang terakhir, tidak terpengaruh kenaikan harga bahan bakar. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang ada, dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan peran energi terbarukan, khususnya produksi energi listrik, maka beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu: yang pertama, meningkatkan kegiatan studi dan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan identifikasi setiap jenis potensi sumber daya energi yang terbarukan secara lengkap di setiap wilayah. Kemudian yang kedua, menekan biaya investasi dengan menjajaki kemungkinan produksi massal, sistem pembangkitannya, serta mengupayakan agar sebagian komponennya dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, memasyarakatkan pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengadakan analisis dan evaluasi mendalam mengenai kelayakan operasi sistem di lapangan melalui pembangunan beberapa proyek percontohan. Yang keempat, meningkatkan promosi yang berkaitan dengan pemanfaatan energi dan upaya pelestarian lingkungan.
Yang kelima, memprioritaskan pembangunan pada daerah yang memiliki potensi sangat tinggi, baik teknis maupun sosioekonomisnya. Yang terakhir, memberikan subsidi silang guna meringankan beban finansial pada tahap pembangunan. Selanjutnya ada pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi ini dapat digunakan untuk bahan bakar. Seperti yang diketahui, hampir semua produk dari minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar, yaitu bahan bakar kebutuhan rumah tangga seperti minyak tanah dan LPG, bahan bakar industri, dan bahan bakar untuk kendaraan. Minyak tanah berasal dari pengolahan kerosin. Kemudian yang kedua, untuk bahan baku industri. Beberapa hasil produksi yang dihasilkan dari minyak bumi digolongkan dalam kategori plastik, serat sintetis, karet sintetis, pestisida, pelarut, pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada batu bara. Batu bara ini merupakan salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan. Batu bara dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang dikonversikan dalam uap panas dan menjadi sumber tenaga menghasilkan listrik dengan menggerakkan turbin. Kemudian yang ketiga ada gas bumi. Digunakan sebagai bahan bakar, antara lain sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap, bahan bakar industri ringan, menengah, dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor, sebagai gas kota untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, restoran, dan sebagainya. Pemanfaatan energi yang dapat diperbaharui yaitu yang pertama, energi panas bumi. Energi panas bumi ini merupakan energi yang diekstraksi dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Kemudian yang kedua ada energi air. Dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, terdapat pula energi mikrohidro atau PLTMH yang memiliki kapasitas 200 hingga 5.000 kW dan sangat layak dikembangkan di daerah pedesaan atau pedalaman dengan daerah aliran sungai yang sempit. Yang ketiga ada energi tumbuhan atau yang biasa dikenal dengan bioenergi. Yang pertama ada alkohol. Seperti yang diketahui, pada tahun 1995, Departemen Pertambangan dan Energi melaporkan bahwa dalam rencana umum pengembangan energi baru dan terbarukan, produksi etanol sebagai bahan baku tetes mencapai 35 sampai 42 juta liter per tahun. Jumlah ini akan mencapai 81 juta liter per tahun apabila seluruh produksi tetes digunakan untuk membuat etanol. Saat ini, sebagian dari produksi tetes tebu Indonesia diekspor ke luar negeri dan sebagian lagi dimanfaatkan untuk keperluan industri selain etanol. Kemudian yang kedua ada biodiesel. Dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, terutama untuk mesin diesel. Keuntungannya yaitu bahan bakar ini lebih bersih karena tidak mengandung sulfur dan senyawa benzen yang karsinogenik. Lebih mudah ditangani dibanding solar, memiliki efek pembersihan terhadap tangki bahan bakar, tidak menambah efek rumah kaca, energi yang dihasilkan sama dengan solar, menghasilkan tingkat pelumasan mesin yang lebih tinggi dibanding dengan solar. Kemudian yang ketiga ada biomasa atau biogas. Biomasa ini dapat diubah menjadi listrik atau panas dengan proses teknologi yang sudah mapan. Biomasa berasal dari vegetasi hutan tropika seperti kayu, kegiatan industri pengolahan hutan, pertanian, perkebunan, dan limbah biomasa. Selain itu, biogas dapat dihasilkan dari kotoran hewan. Yang keempat, ada energi samudra atau laut. Energi ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu energi panas laut, yang merupakan energi yang menggunakan beda temperatur antara temperatur di permukaan laut dan temperatur di dasar laut. Yang kedua, energi pasang surut, menggunakan beda ketinggian antara laut pasang terbesar dengan laut surut terkecil. Yang ketiga, energi gelombang adalah menggunakan
besar ketinggian gelombang, dan panjang gelombang. Yang terakhir, energi arus laut. Prinsip kerjanya sama dengan turbin angin. Selanjutnya yang kelima ada sel bahan bakar atau biasa disebut juga dengan fuel cell. Bahan baku utamanya adalah gas hidrogen. Gas ini dapat langsung digunakan sebagai pembangkit listrik dan memiliki kerapatan energi yang tinggi. Yang keenam ada energi angin. Energi kinetik dari angin dapat digunakan untuk menjalankan turbin angin dan menghasilkan energi listrik. Beberapa mampu memproduksi tenaga hingga 5 megawatt. Kemudian yang ketujuh ada energi surya. Energi surya ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama surya fotovoltaik, sebuah device semikonduktor yang mempunyai permukaan luas dan terdiri atas rangkaian diode tipe P dan N yang berfungsi mengubah langsung energi surya menjadi energi listrik. Yang kedua ada surya termal. Pemanfaatan energi surya termal banyak digunakan untuk penyediaan air panas rumah tangga, keperluan pengeringan berbagai komoditas pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil, dan keperluan rumah tangga. Kemudian yang kedelapan ada energi nuklir. Energi baru yang perlu dipertimbangkan karena energi ini dapat menghasilkan energi dalam order besar sampai ribuan megawatt. Namun, tetap harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek keselamatan, sosial, ekonomi, teknis, sumber daya manusia, dan teknologi. Sekian dan terima kasih.